Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Semoga mata hati kami melihat keselamatan yang ada pada kami semua. Terutama pada masa coronavirus ini, kami diajak untuk merenungkan peringatan warning yang Kau berikan kepada kami, kepada dunia. Curahkanlah rahmat, supaya mata batin kami terbuka dan Roh-Mu sendiri yang membimbing kami untuk melakukan pertobatan batin secara pribadi, secara keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan gereja sekalipun. Semoga rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita semua. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mengenakan selendang warna kuning, warna kemurnian dan warna bendera Vatikan putih dan kuning. Tanda kemurnian, ketulusan hati, kebenaran, kerendahan hati. Inilah warna dari Bunda Maria. Dari gambar di belakang saya ini juga ada warna yang mirip, ya, orange, dan itu ada dekat dengan kuning juga. Kemurnian hati. Saudara, puritas cordis. Saya merasa dengan COVID ini salah satu hal yang Tuhan ingin ajak pada kita, yaitu kemurnian hati. Kerendahan hati bahwa kita tidak ada apa-apa. Kita itu begitu fragile, begitu rapuh, begitu ringkih dengan kehidupan. Dengan satu penyakit yang disebut virus corona, 1/1000 kecilnya daripada debu yang kita lihat. Tapi itu terus menggoncangkan dunia. Sekali lagi ini suatu peringatan bagi kita semua, ya, supaya kita secara pribadi mengambil langkah-langkah yang penting dan perlu supaya kita tidak mengandalkan kehebatan, kesombongan, keangkuhan kita sendiri. Mari kita dengan rendah hati bersujud, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu bukan yang mudah. Karena kita cenderung mempertahankan apa yang kita anggap benar, kita anggap baik, tapi belum tentu. Ya. Dan itu pula karena salah satu faktor penting juga yang saya rasa di zaman ini yang sulit untuk dikerjakan adalah karena kita begitu mudah, ya, begitu mudah dengan kesenangan, dengan kenikmatan, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami salib, kita mudah sekali mengeluh. Artinya apa? Kita sudah terbiasa dengan kondisi yang serba enak, serba nyaman, sehingga ketika ada penderitaan sedikit, entah dari diri kita sendiri atau keluarga kita atau siapapun, mudah sekali kita putus asa. Ya, dengan virus corona yang cukup panjang ini sebetulnya melatih kita untuk dengan sabar, dengan tekun, dengan setia untuk tetap bertahan dan memperdalam hidup batin kita. Ya, karena kenapa kita mudah sekali tidak mudah untuk menanggung derita gitu loh. Ya, kita begitu mudah dalam tanda petik, entah karena apa, ya mungkin karena kita terbiasa dengan yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan gitu kan. Nah, itulah. Jadi mohon supaya dengan situasi seperti ini sebetulnya kita dilatih untuk melihat dengan jelas, dengan tepat bahwa penderitaan, kesakitan, salib itu adalah suatu warning juga, suatu peringatan untuk tetap bertahan, untuk tetap memperdalam, menyatukan batin kita, masuk dalam diri kita. Dan kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Bersamaan perjuangan itu, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Ketika problem kehidupan kita muncul atau ada dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam siapapun juga. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan kepada Anda. Yang kedua, bacaan Injil hari ini berkisah tentang kata-kata Yesus yang menghubungkan bahwa kita adalah komunitas, komunio. Ya. Gereja adalah komunio, persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus, yang diutus Allah
di mana Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus dalam kehidupan kesatuan di dalam seluruh gereja. Maka saya kutipkan satu kalimat penting, dikatakan Yesus begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Yesus mengatakan, barang siapa menerima orang yang kuutus. Siapa orang yang kuutus? Ya boleh dikatakan dalam gereja kita adalah paus, kardinal, uskup, imam, ya bisa juga biarawan-biarawati, dan juga para pelayan umat yang diutus dengan legal, dengan sah untuk mewartakan, untuk mewartakan dan membawa liturgi ibadat kepada semua umat. Jadi kalau kalian percaya pada itu, kalian percaya kepada Yesus yang mengutus, ya, percaya kepada para imam, para pastor, uskup, dan paus. Dan itu percaya kepada Kristus, dan Kristus kemudian kepada Bapa. Nah, suatu relasi yang dekat. Ya, jadi rahmat Allah itu mengalir, ya, ketika Yesus menentukan Petrus sebagai pemimpin, lalu gereja, paus, dan seterusnya turun ke bawah. Rahmat itu mengalir gitu loh. Dan inilah yang kita sebut dengan komunion, persekutuan. Ya, persekutuan umat Allah. Bahkan bukan hanya kita yang di dunia, tetapi mereka yang di surga yang sudah kudus, sudah suci, sudah mulia. Itu juga menjadi persekutuan para kudus, persekutuan mereka-mereka yang telah berhasil. Yang menolong kita sampai sekarang dengan para malaikat di surga, para kudus di surga yang menolong kita. Tidak hanya itu, mereka yang meninggal yang belum sampai kepada kekudusan. Mereka yang berada dalam api pencurian, yang meninggal, yang membutuhkan pembersihan, penyucian segala macam. Mereka pun bagian dari gereja, menjadi persekutuan. Jadi kita menolong, mendoakan mereka supaya Tuhan berbelas kasihan kepada saudara kita, kepada siapapun juga orang yang kita doakan, ya, ataupun tidak didoakan oleh, tapi gereja mendoakan. Maka kalau Anda perhatikan dalam rumusan tata praekaristi itu, kita mendoakan mereka yang meninggal, ya, baik itu beriman pada Yesus maupun yang tidak beriman pada Yesus. Kuasa Allah juga kena pada mereka. Nah, jadi itulah kita mengerti persekutuan. Ya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan rahmat yang Ia berikan kepada kita. Dan itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan tak terpisahkan dan tak terlepaskan satu sama lain. Maka para saudaraku, suatu hal kecil saja mungkin ya, kami di komunitas Wisma Karmel Tosiga ini sangat bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena begitu banyak umat yang sayang kepada kami. Ada makanan, ada buah, ada bisa juga es krim dikasihkan kepada kami, atau juga mungkin ya durian yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Mereka merasa ketika kami adalah bagian dari mereka, mereka adalah bagian dari kami. Maka kami mendoakan umat semua. Mereka pun juga membagi rezeki yang mereka dapatkan. Saya yakin mereka juga bukan orang-orang yang kaya, orang-orang sederhana. Bahkan, ya maaflah, ada yang mengirim kepada kami jengkol. Enak sekali. Sebagian kecil. Jadi kita menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan, saling meneguhkan dengan hal-hal yang sederhana yang bisa. Bahkan seringkali jarang berkelimpahan juga. Kami harus makan semua itu. Sehingga katakanlah harus diolah ulang gitu supaya jangan terbuang. Ya kita olah, dicacah, dikasih sambal dan seterusnya. Lalu kita makan lagi belum busuk dan seterusnya. Jadi ini satu hal kecil yang sederhana yang kita saling tolong-menolong. Dan itu bukan hanya kepada para pastor. Ya. Anda, saya yakin umat Allah, gerakan-gerakan batin masing-masing. Ya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk orang-orang yang sederhana? Saya melihat seorang teman saya, satu angkatan, yang seorang pegawai dari Gramedia. Apa yang ia lakukan? Dia membuat bungkusan-bungkusan, entah sembako, entah apa saja, ya, yang tidak perlu lalu dia berada di pinggir jalan, dia memberikan kepada orang-orang yang butuh. Entah sejumlah berapa, secukupnya. Wah, luar biasa. Nah, inilah yang kita sebut dengan ketulusan hati gitu loh. Sederhana, mungkin kita nggak perlu membuat semacam kelompok-kelompok dan segala macam, tapi coba dengan sejauh mampu. Maka ketika kita bisa melakukan hal seperti itu sebagai satu keluarga, ya mungkin kita tidak berlebihan, tidak setiap hari juga.
Tapi kita bisa membagikan sekecil semampu sebisa kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka yang gambar warna kuning inilah warna ketulusan hati, warna kejujuran, warna kemurnian hati. Lakukanlah sebisa dan semampu Anda yang keluar dari hati Anda yang terdalam. Tidak perlu besar-besar, tidak perlu yang hebat-hebat, tidak perlu yang gegap gempita, tapi menolong orang sebisa dan semampu. Saya pun juga apa yang bisa saya lakukan? Kami mendoakan Anda semua yang terpapar, yang tidak, yang sakit, yang umat Allah. Setiap malam kami juga secara pribadi saya mendoakan umat Allah. Para imam, para uskup, paus, orang tokoh-tokoh masyarakat dimanapun juga. Itu yang bisa kami lakukan supaya akhirnya orang kembali kepada kemurnian hati. Puritas cordis, ya, bersandar kepada Tuhan. Saudara, semoga kita sebagai komunio ini, gereja yang satu, yang kudus, ya, yang mungkin di dalam kita adalah dalam iman kepada Yesus, tapi juga yang di luar, yang mendengarkan katakanlah domba-domba yang juga harus kita layani, yang mungkin bukan dari kelompok kita, itu juga domba Allah. Karena kerajaan Allah itu begitu luas. Kerajaan Allah tidak terpaku pada Yesus, yang beriman pada Yesus, tapi di luar Yesus pun mereka yang percaya kepada Allah, ya kita tetap menjadi kerajaan Allah. Ya, meskipun kita tahu Yesuslah yang sungguh diberikan Allah kepada kita supaya kita selamatkan, dan kita maka itulah kita tetap mewartakan Kristus kepada siapapun yang belum percaya pada Yesus sebagai Allah, sebagai anak Allah, ya. Karena mereka menganggap sebagai nabi biasa, bukan hanya nabi tapi Allah, ya, yang berkuasa atas hidup dan mati, dan pada akhir zaman Dia akan mengadili kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita perluas komunion ini, gereja ini, ya, persekutuan umat Allah ini. Ya, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dalam api pencucian, tapi juga para kudus. Kita bersyukur, ya, para kudus kita membantu kita, menolong kita, para malaikat kita dimanapun kita berada. Dan semoga kita juga dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali membawa orang kepada egoisme, kekeras kepalaan, keangkuhan, kesombongan, ya. Ya, dan itulah yang harus kita kikis pelan-pelan. Semoga kasih Tuhan menyertai Anda rasakan, Anda resapkan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit, yang menderita, lewat tangan hamba-Mu ini disembuhkan. Dan air dan darah dari lambung Kristus menyembuhkan Anda semua. Berkat Tuhan melimpah atas Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.